Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya di akhir pekan ini, Sabtu 9 Desember 2023. Juga bersama istri yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu? Mari kita siapkan diri sebelum kita berkegiatan di akhir pekan ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang hari-hari kehidupan kita, bahkan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami, semangat untuk menjalani kehidupan di hari ini, di akhir pekan Sabtu 9 Desember 2023. Sebelum kami melakukan kegiatan akhir pekan ini, kami mau duduk di sekitar firman-Mu, mau baca dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, kiranya firman yang kami dengar hari ini akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Amsal 4 ayat 1 sampai 27. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah dengan pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian di Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Ayat 6 dikatakan begini, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya.
Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini ada 4 hal yang harus kita jaga. Nah, apa itu? Nah, Bapak Ibu, panca indera merupakan bagian atau organ tubuh manusia yang sangat penting. Kelima alat indera itu meliputi mata, yaitu indera penglihatan, kemudian telinga, indera pendengaran, hidung, indera pembau atau pencium, kemudian lidah, indera pengecap, dan kulit, indera peraba. Bila salah satu dari panca indera tersebut mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dengan baik, tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Maka dari itu kita harus menjaga panca indera tubuh kita dengan sebaik mungkin agar tetap terjaga kesehatannya. Amin. Amin. Begitu juga dalam kehidupan rohani, kita perlu kita harus bisa menjaga indera tubuh rohani kita dengan baik dan melatihnya secara konsisten. Indera rohani yang terlatih akan menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Seperti ada tertulis di Ibrani 5 ayat 14, orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa kehidupan kekristenan itu digambarkan seperti gelanggang perlombaan iman. Mungkinkah seseorang yang jika salah satu dari anggota tubuhnya tidak sehat atau sakit bisa menang dalam perlombaan? Tentu tidak. Nah, agar tubuh rohani tetap sehat dan bugar, maka berikut ini ada beberapa hal, paling tidak ada 4 hal yang harus kita jaga, ya, yang harus kita jaga supaya tetap fit begitu ya. Yang pertama adalah hatimu. Amin. Jagalah hatimu. Amin. Amin. Nah, dikatakan di ayat 23 tadi bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini alasan mengapa kita harus menjaga hati. Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, hati yang tidak dijaga dengan penuh kewaspadaan membuka celah yang selebar-lebarnya bagi iblis untuk menyerang area kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Bila hati kita ini bersih, maka yang terpancar keluar pastilah hal-hal yang baik dan benar. Sebaliknya, bila hati kita dipenuhi dengan segala macam kotoran, maka keburukan dan hal-hal negatiflah yang akan mengalir keluar. Di Matius pasal 15 ayatnya yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, Alkitab menyatakan bahwa kesehatan tubuh jasmani kita juga sangat dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Amen. Di Amsal 17 ayatnya yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Agar hati kita bersih, kata pemazmur begini, aku menyimpan janjimu. Itu di Mazmur 119 ayat 11. Pemazmur menyimpan janji Tuhan. Jangan simpan janji manusia, pasti mengecewakan. Amin. Jadi agar hati kita bersih, mari kita belajar seperti pemazmur yang berkata, aku menyimpan janjimu. Selalu merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kita. Amin. Amin. Dikatakan di Amsal 4 ayat 10 yang kita baca tadi, di sana dikatakan begini Bapak Ibu, di ayat 10, hai anakku,
Dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya umur panjang. Jadi Bapak Ibu, hal penting pertama yang harus kita jaga dalam hidup ini adalah hati kita. Harus mampu menjaga hati. Yang kedua, lidah atau bibir kita. Ya, lidah dan bibir kita ya. Itu satu paket ya, lidah dan bibir. Karena itu dikatakan di Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Lidah itu bagian dari anggota tubuh yang kecil, namun memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Yakobus pasalnya yang ketiga pada ayat 4 dan 5, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amen. Jadi Bapak Ibu, dengan lidah kita bisa memberkati. Dengan lidah kita bisa menguatkan. Kita bisa membangun dan menghibur orang lain. Akan tetapi dengan lidah yang sama juga, kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan perkataan lidah kita, kita membangkitkan semangat orang lain, tetapi juga dapat melemahkan dan membuat orang lain frustasi. Jadi yang kedua yang harus kita pelihara, lidah dan bibir kita. Ya. Jadi yang pertama hati, yang kedua lidah dan bibir. Yang ketiga, kalau kita lihat di Amsal pasal 4:25 tadi ya, bacaan kita dikatakan begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi yang ketiga Bapak Ibu adalah pandangan mata. Amin. Banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidupnya, tidak mengalami penggenapan janji Tuhan karena mereka tidak bisa menjaga matanya dengan baik dan benar. Mata mereka selalu tertuju kepada besarnya masalah dan situasi yang ada. Semakin mata kita tertuju kepada masalah atau situasi, semakin kita menjadi lemah. Karena hati kita akan diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpercayaan. Saudara, ada kisah di Alkitab bujang Elisa, yaitu Gehazi. Iya kan? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika melihat tentara dengan kuda dan kereta musuh mengepung kota Dotan. Di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 15, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ya, demikian kata bujang Elisa, yaitu Gehazi. Saudara, keadaan akan berbeda bila kita senantiasa mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan dan perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Maka segala ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan itu pasti sirna. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak dapat menjaga matanya dengan baik dan benar. Mereka memfungsikan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik atau bertentangan dengan firman Tuhan. Melihat hal-hal yang membangkitkan keinginan daging atau hawa nafsu. Yakobus pasal 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Karena itu di ayat 13 pada Amsal pasal 4 tadi, di ayat 13 dikatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Nah,
Jadi berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Amin. Daud, karena arah pandangan matanya salah, ia pun jatuh dalam dosa perzinahan. Alkitab menulis di dalam 2 Samuel pasal 11 ayatnya yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan di ayat 4 bagian A, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada konsekuensi yang harus Daud tanggung atas perbuatannya ini. Di 2 Samuel 12 ayat 14, Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, jadi dikatakan karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ini konsekuensi, ya. Karena itu berhati-hatilah dengan mata saudara. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ya kan? Jadi kita perlu hati-hati menggunakan mata kita. Mengapa? Dikatakan di Matius pasal 6, 22 dan 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amen. Tuhan memperingatkan dengan keras di dalam Matius 5 ayat 29, dikatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu menjaga 4 hal. Yang pertama hati, yang kedua apalagi saudara, lidah dan bibir, itu satu paket ya. Yang ketiga pandangan mata kita ya. Dan yang keempat ya, yang perlu kita jaga dengan baik adalah, kita lihat di dalam Amsal pasalnya di ayat 26, pasal 4 ayat 26 dan 27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, jadi yang keempat, perhatikanlah langkah kakimu. Nah, itu dia, langkah kaki kita harus kita jaga. Amin. Amen. Menempuh jalan yang rata dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Setuju? Jadi kalau dikatakan di sini, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini berarti kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Bapak Ibu, di tengah dunia yang penuh kejahatan ini, mampukah saudara dan saya bertindak seperti tokoh Yusuf ya, yang punya keberanian untuk lari meninggalkan istri Potifar? Itu bukti bahwa ia tidak ingin berkompromi dan mencemarkan diri dengan dosa. Saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-12. Nah, sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil
bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Itu tertulis di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Oleh sebab itu, di Amsal 4 ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan, Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. nah, jadi jangan menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Amin. Jadi ini yang harus kita mampu jaga dalam hidup kita, yaitu mampu menjaga hati, mampu menjaga lidah dan bibir, mampu menjaga mata kita, ya pandangan kita, dan juga menjaga langkah kaki kita agar tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini adalah kunci untuk memiliki hidup yang baik. Amin. Amin. Apa yang harus kita jaga? Yaitu hati, lidah dan bibir, mata, dan langkah kita. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat berkegiatan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami berada di hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Terpujilah Engkau yang sudah membawa kami di hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami sudah alami, dan Engkau akan terus menyatakan itu kepada kami. Hari ini kami akan melakukan berbagai kegiatan. Tuhan kiranya menyertai, menolong, memberkati, melindungi kami. Amin. Kiranya hari ini setiap mereka yang berkegiatan ada perlindungan Tuhan sempurna, dan berkat-berkat Tuhan mewarnai hidup mereka. Tidak celaka, tidak sakit, tidak diserang oleh yang jahat di dalam nama Yesus. Kiranya hari ini damai sejahtera memerintah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada